Ananda, selamat datang di video teks eksplanasi part kedua. Sesuai yang Miss katakan pada video eksplanasi part pertama akhir, bahwa di video ini kita akan membahas soal latihan. Nomor 1, menjelaskan fenomena yang terjadi termasuk dalam A. Tujuan teks eksplanasi, B. Pengertian teks eksplanasi, C. Ciri-ciri teks eksplanasi, atau D. Struktur teks eksplanasi. Anak Miss sudah menjawabnya bukan di rumah? Ya, jawabannya adalah A. Tujuan teks eksplanasi. Jadi, menjelaskan fenomena yang terjadi termasuk dalam tujuan teks eksplanasi. Kita masuk ke soal yang kedua. Salah satu ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut, kecuali A. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta, B. Membahas fenomena ilmu pengetahuan, C. Berusaha mempengaruhi pembaca, atau D. Menggunakan kata penanda waktu. Jawabannya adalah ya, C. Berusaha mempengaruhi pembaca bukan merupakan ciri-ciri teks eksplanasi. Kita masuk ke soal nomor 3. Pengertian teks eksplanasi yang tepat adalah, anak Miss pasti sudah mengetahui jawabannya kan? Jawabannya adalah ya, C. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa alam maupun peristiwa sosial. Nomor 4, salah satu ciri-ciri teks eksplanasi ditandai dengan penggunaan kata kemudian, sebelum, sesudah, yang disebut juga dengan A. Kata penanda waktu, B. Fenomena ilmu pengetahuan, C. Berusaha mempengaruhi pembaca, atau D. Sebab akibat terjadinya peristiwa. Jawabannya adalah ya, A. Kata penanda waktu. Salah satu ciri-ciri dari teks eksplanasi ialah membahas fenomena ilmu pengetahuan, seperti siklus hidup katak berikut ini. Apakah anak Miss mengetahui bagaimana siklus hidup dari katak? Jadi, awal mulanya katak dewasa betina dan jantan bereproduksi kemudian menghasilkan telur. Telur kemudian menetas dan menjadi kecebong seperti gambar berikut ini. Nah, dari kecebong kemudian berkembang menjadi kecebong berkaki seperti gambar berikut ini. Menarik sekali bukan? Nah, selanjutnya kecebong berkaki semakin tumbuh dan berkembang menjadi katak muda. Nah, katak muda ini memiliki ciri-ciri adanya ekor ya nak. Nah, selanjutnya dari katak muda berkembang terus menjadilah katak dewasa yang berukuran lebih besar dan juga tidak lagi memiliki ekor seperti katak muda. Nah, seperti yang sudah Miss katakan bahwa siklus hidup kata ini bisa dijadikan teks eksplanasi. Nah, seperti inilah bentuk teksnya. Nah, di sini bisa dikatakan teks eksplanasi karena siklus hidup kata merupakan fenomena alam. Kemudian, siklus hidup kata ini juga hanya berisi informasi dan fakta saja, tidak terdapat opini. Selain itu, di dalam teks siklus hidup kata ini juga terdapat kata-kata setelah, kemudian, selanjutnya yang merupakan kata penanda waktu yang menjadi salah satu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas sebuah pernyataan atau satu kalimat dengan pilihan true or false, benar atau salah. Nanti akan disajikan satu kalimat dan anak Miss pilih pernyataan tersebut benar atau salah. Nomor 1, teks siklus hidup kata informatif dan berisi fakta yang merupakan ciri-ciri teks eksplanasi. Kira-kira benar atau salah? Ya, jawabannya benar. Teks siklus hidup kata ini informatif serta berisi fakta yang merupakan ciri-ciri teks eksplanasi. Nomor 2, teks siklus hidup kata termasuk fenomena ilmu pengetahuan dan tergolong teks eksposisi. True or false, benar atau salah? Jawabannya adalah ya, false, salah. Teks siklus hidup kata ini memang fenomena ilmu pengetahuan, namun tidak tergolong dalam teks eksposisi melainkan teks eksplanasi. Nomor 3, tidak berusaha mempengaruhi pembaca karena tidak terdapat opini di dalam teks eksplanasi. Kira-kira true or false ya? Benar atau salah?
Anak Miss tahu jawabannya? Jawabannya adalah benar, true, bahwa di dalam teks eksplanasi ini tidak terdapat opini sehingga tidak berusaha mempengaruhi pembaca ya nak. Ingat, di dalam teks eksplanasi hanya terdapat fakta saja. Yang terakhir, dalam teks siklus hidup kata terdapat kata setelah dan selanjutnya yang merupakan kata penanda waktu, true or false, benar atau salah. Jawabannya adalah ya, benar, true. Di dalam teks siklus hidup kata ini terdapat kata selanjutnya yang merupakan penanda waktu. Nah, selanjutnya Miss punya soal tantangan untuk Ananda semuanya. Petunjuk menjawab soal tantangan. Diperhatikan ya. Yang pertama, bacalah 2 buah teks yang akan disajikan dengan saksama. Yang kedua, tentukan jenis dari masing-masing teks tersebut dan berikan alasannya. Alasannya ini berdasarkan ciri-ciri teks ya nak. Contohnya nanti anak Miss menentukan bahwa itu adalah teks deskripsi atau teks eksposisi. Maka apa alasan anak Miss menentukan bahwa itu adalah teks deskripsi? Oh, karena sesuai dengan ciri-ciri teks deskripsi yang menjelaskan suatu ciri-ciri benda. Nah, seperti itu ya nak. Yang ketiga, tulis jawaban Ananda di buku tulis, kemudian kirim foto jawaban kepada Miss melalui via WhatsApp. Sampai di sini paham ya? Nah, dan yang terakhir, keuntungan menjawab soal tantangan ini apa sih, Miss? Keuntungannya, 10 orang pengumpul pertama akan mendapatkan poin tambahan 15. Besar sekali bukan keuntungannya? Untuk itu anak Miss harus semangat dalam menjawab soal tantangan ini. Nah, ini dia 2 buah teks soal tantangannya. Yang pertama, teks siklus air. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Anak Miss tentunya harus baca dulu dari awal sampai akhir teks siklus air ini. Kemudian, anak Miss tentukan teks siklus air ini termasuk jenis teks apa? Teks eksposisi kah? Atau mungkin eksplanasi? Nah, bagaimana cara menentukannya, Miss? Dengan melihat ciri-cirinya yang sudah berkali-kali Miss jelaskan. Nah, kalau lupa bisa lihat lagi video part 1 ya. Nah, teks yang kedua adalah makanan sehat bergizi. Seperti biasa, anak Miss baca dulu dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir, kemudian tentukan jenis teksnya berdasarkan ciri-ciri. Jangan lupa berikan alasannya ya. Selamat mengerjakan. My lovely students, thank you for watching videos part 1 and part 2. If you have any questions, you can ask me personally by via WhatsApp. Next time, we will discuss about this topic more deeply on Zoom meeting. So, see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis please.